Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Berjumpa kembali dalam mata kuliah Ekonomi Politik di Asia Timur. Pada pertemuan minggu ini kita akan mendiskusikan topik tentang krisis ekonomi Asia tahun 1997-1998 dan dampaknya terhadap negara-negara yang ada di kawasan Asia Timur. Salah satu krisis yang dampaknya sangat besar yang terjadi di kawasan Asia Timur yang juga termasuk ke dalamnya adalah negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara adalah krisis finansial Asia tahun 1997-1998 karena krisis ekonomi ini terjadi di jantung kawasan yang melibatkan negara-negara seperti Thailand, Indonesia, Malaysia, dan juga Korea Selatan ikut juga berdampak kepada negara seperti Jepang. Karena itu, mendiskusikan tentang krisis finansial Asia dan dampaknya secara luas terhadap politik dan juga ekonomi sangat penting dalam melihat bagaimana kawasan ini berkembang dan merespon dari sisi kebijakan dan politik. Mengingat krisis ini telah terjadi beberapa tahun silam, ada 3 pertanyaan yang sangat penting untuk kita ajukan. Yang pertama, apa yang terjadi pada saat itu? Bagaimana krisis terjadi? Nah, yang kedua, apa dampak krisis terhadap negara-negara yang ada di kawasan Asia Timur? Dan yang ketiga, apa makna krisis bagi negara-negara yang ada di kawasan tersebut? Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama, what actually happened? Jadi, krisis finansial Asia yang terjadi pada tahun 1997 dan berlanjut hingga pertengahan 1998 merupakan krisis yang melibatkan begitu banyak negara. Tetapi krisis ini dimulai dari Thailand, di mana mata uang baht, nilai mata uang baht jatuh drastis terhadap nilai tukarnya terhadap dolar Amerika Serikat. Jatuhnya nilai mata uang baht yang terjadi secara drastis berdampak terhadap negara-negara yang lain. Kita melihat bagaimana negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara seperti Malaysia dan Indonesia ikut berdampak. Devaluasi nilai mata uang rupiah misalkan mengalami penurunan drastis 80% bahkan, sehingga nilai rupiah yang sebelumnya hanya beberapa minggu dan bulan sekitar 2.500 sampai 2.800 per 1 US dollar melonjak 80%, bahkan pernah mencapai angka lebih dari 18.000 rupiah per 1 dolar. Ini yang kemudian mengubah nilai mata uang kita hingga saat ini. Di negara-negara Asia Timur secara khusus seperti Korea Selatan, Cina, dan Jepang juga mengalami hal yang sama. Kita melihat bagaimana Korea Selatan terkena dampak yang sangat besar. Yang pertama, memang secara umum kita melihat bagaimana nilai mata uang mengalami penurunan yang sangat drastis. Mengapa demikian? Karena terjadi shock secara psikologis bagi pelaku ekonomi. Ketika terjadi krisis di Thailand yang kemudian merembet ke negara-negara yang lain, kita melihat bagaimana reaksi dari para investor, kemudian juga pemain saham, dan juga pelaku-pelaku ekonomi merasa bahwa tidak percaya terhadap mekanisme pasar yang ada. Sehingga selain nilai mata uang yang jatuh, kita juga melihat bagaimana krisis ekonomi ini digambarkan dengan begitu cepatnya keluar masuknya investasi dan kapital, terutama kapital yang ada di kawasan, kemudian merasa para pemain saham dan kemudian juga investor-investor yang telah lama yang ada di negara-negara ini kemudian mencabut uangnya untuk dipindahkan ke negara-negara yang lain. Hal ini dapat dimengerti karena beberapa tahun, terutama sejak tahun 80-an sampai tahun 1990-an, negara-negara yang ada di kawasan Asia Timur mulai membuka diri terhadap ekonomi global dan bergantung terhadap masuknya investasi dari luar negeri. Short term investment itu menjadi penting dalam mendorong industri, sehingga ketika terjadi krisis kepercayaan pelaku ekonomi terhadap pasar, maka terjadi
outflow dari kapital ini. Jadi mereka kemudian secara cepat mengambil mata uang mereka untuk dikeluarkan dari kawasan, dan ini berbahaya secara ekonomi, begitu ya, karena keluarnya uang secara tiba-tiba membuat sektor industri dan sektor-sektor yang lain mengalami gangguan, sehingga terjadilah krisis ekonomi yang terus berkepanjangan. Nah, yang ketiga yang juga menjadi salah satu ciri khas yang terjadi saat itu adalah inflasi. Jadi di tahun-tahun 1998 kita mencatat bagaimana inflasi terjadi kenaikan. Meskipun tidak mencapai lebih dari 100%, tetapi inflasi ini membuat kondisi krisis semakin memburuk. Misalkan Korea Selatan mencapai 7,51%, negara seperti Thailand bahkan naik hingga 8%. Yang terparah Indonesia. Jadi inflasi yang terjadi pernah mencapai 78%. Artinya nilai dari barang yang sebelumnya sangat terjangkau menjadi begitu tidak bernilainya. Karena barang-barang yang ada menjadi sangat mahal karena nilai mata uang menjadi tidak berharga. Anda bisa bayangkan, nilai mata uang 1 juta sebelum bulan Mei tahun 1997 begitu berharga. Setelah terjadi krisis di tahun 1997, kemudian lanjut ke 1998, nilai uang 1 juta menjadi sangat murah karena krisis yang berdampak terhadap nilai tukar rupiah dan kenaikan harga barang. Nah, kita melihat bagaimana dampaknya secara politik dan ekonomi. Secara politik kita melihat bagaimana terjadi dorongan untuk reformasi di bidang politik. Tuntutan untuk keterbukaan dan demokratisasi menjadi salah satu poin yang kemudian diusung. Misalkan ketika kita ambil contoh di Korea Selatan, pada awal-awal tahun 1997 terjadi kontestasi politik pemilihan presiden di Korea Selatan. Nah, kita melihat bagaimana tuntutan di masa-masa kampanye ketika terjadi krisis, orang mulai meminta adanya transparansi pengelolaan ekonomi, kemudian juga mendorong adanya demokratisasi. Di negara-negara Asia Tenggara, hal ini terjadi begitu vulgar, di mana kita mencatat dalam sejarah bagaimana Indonesia kemudian sebagai salah satu contoh lahir sebagai negara demokratis karena adanya tuntutan untuk keterbukaan ekonomi. Memang dampak yang terburuk adalah di bidang ekonomi. Kita melihat misalkan negara-negara di kawasan Asia Tenggara, Asia Timur seperti Korea Selatan, Jepang, Cina, dan Taiwan, sebagian besar mengalami dampak yang meskipun skalanya berbeda-beda, tetapi dampaknya dirasakan oleh semua. Dampak yang terburuk memang dirasakan oleh Korea Selatan, di mana nilai tukar uang won mengalami penurunan yang sangat drastis, kemudian juga inflasi dan terjadinya perlambatan ekonomi. Jepang juga mengalami dampak yang cukup signifikan, meskipun tidak banyak cerita tentang Jepang, atau paling tidak banyak pemberitaan. Karena Jepang sebelum krisis ekonomi telah mengalami pelambatan ekonomi. Jadi Jepang di tahun 1990-an mengalami stagnasi ekonomi. Terjadi peningkatan yang sangat drastis tahun 70-an, 80-an puncaknya. Kemudian tahun 1990-an terjadi stagnasi di bidang produksi. Meskipun demikian, kita melihat bahwa Jepang tetap menjadi kekuatan ekonomi yang sangat powerful pada saat itu. Nah, dengan adanya krisis, kondisi ekonomi Jepang terus semakin melambat. Sementara Cina dan Taiwan mengalami dampak yang relatif minor, hanya di sektor ekonomi secara khusus, di sektor ekonomi eksternal, di mana selama ini mereka mengandalkan ekspor untuk pertumbuhan ekonomi. Kita melihat bagaimana Cina mulai bangkit di tahun 1990-an. Sebelum itu Cina masih menjadi negara yang relatif miskin. Kemudian ketergantungan terhadap ekspor ikut terganggu dengan adanya krisis ekonomi ini. Nah, apa sih makna dari krisis ini terhadap negara-negara, bagi negara-negara yang ada di kawasan? Paling tidak kita mencatat 3 hal. Yang pertama, ini seperti wake up call, begitu. Jadi adanya kesadaran bagi negara-negara di kawasan bahwa negara-negara yang ada di kawasan ini ternyata cukup rapuh dari potensi bahaya yang diakibatkan oleh integrasi ekonomi global melalui globalisasi.
Meskipun sebenarnya praktek globalisasi ini ikut mendatangkan manfaat yang begitu besar bagi negara-negara ini, tetapi ini menjadi pertanda bahwa semua negara rapuh terhadap potensi bahaya dari integrasi ekonomi ketika terjadi krisis seperti 1997. Yang kedua, kesadaran bahwa negara-negara di kawasan memiliki kemampuan terbatas dalam merespon krisis. Jadi tidak ada yang pernah menduga bagaimana krisis kemudian berdampak begitu besar. Nah, mereka sadar bahwa kemampuan setiap negara ini sangat kecil sebenarnya dalam merespon, sehingga perlu upaya untuk memperbaiki, merespon dengan cepat. Dan yang ketiga, ada dilema kebijakan yang kemudian dipilih. Apakah kebijakan A akan menjadi kebijakan yang lebih baik dibandingkan kebijakan B, ataupun sebaliknya. Dilema inilah yang kemudian dialami oleh beberapa negara, salah satunya adalah Korea Selatan. Karena ketika terjadi krisis, sebagian besar negara yang ada di kawasan mengalami apa yang disebut sebagai intervensi dari international capital melalui IMF. Jadi IMF datang menjadi semacam penolong pada negara-negara, menawarkan bantuan finansial. Dan ini dialami oleh Indonesia, ini dialami oleh Malaysia, ini dialami oleh Korea Selatan. Sebagian besar negara-negara ini mendapatkan tawaran untuk mengambil bantuan dari IMF. Meskipun kita mencatat konsekuensi dari bantuan IMF ini diikuti dengan adanya kebijakan-kebijakan sebagaimana dituntut oleh IMF. Seperti keterbukaan pasar, privatisasi. Kalau Anda membaca sejarah bagaimana Indonesia kemudian banyak melakukan privatisasi perusahaan-perusahaan milik negara, misalkan dengan menjualnya ke swasta, itu adalah pilihan yang diharuskan oleh IMF jika ingin mendapatkan bantuan. Begitu juga di Korea Selatan. Adanya privatisasi, kemudian juga dorongan untuk mereformasi kebijakan pajak, kemudian juga fiskal, banyak hal yang kemudian menjadi tuntutan dari IMF. Nah, krisis ini kemudian mengubah postur ekonomi di kawasan dan juga adanya tuntutan-tuntutan politik baru. Karena itu, memahami krisis ekonomi dalam konteks setiap negara yang ada di kawasan Asia Timur menjadi sangat penting untuk kita ketahui. Demikian kuliah pada sesi kali ini. Sampai berjumpa di sesi selanjutnya.